Cerita film ini diawali di mana kita diperkenalkan dengan sosok karakter utama yang bernama Matt Watson sedang bersama kekasihnya di suatu kafe yang ada di Afrika Selatan. Dan saat ini sedang membahas masa depan mereka bersama. Dan dari informasi yang didapatkan, Matt ini ternyata tidak berkata jujur kepada kekasihnya tentang pekerjaannya saat ini yang ternyata bekerja untuk CIA menjaga salah satu fasilitas milik CIA, yaitu Safe House yang ada di Afrika Selatan. Di mana selama 12 bulan Matt dimutasi ke Afrika Selatan akibat tidak ada pengunjung atau misi apapun yang diberikan kepadanya, Matt melakukan pekerjaannya dengan rutinitas yang sangat membosankan. Dan akibat kejenuhan itulah, Matt pun mencoba menghubungi David atasannya, salah satu agen berpangkat tinggi yang ada di CIA. Di mana dalam usaha Matt yang ingin keluar dari kejenuhannya, Matt pun meminta bantuan David agar Matt bisa dipindahkan ke pos yang ada di Paris saja. Namun kata David bahwa untuk saat ini itu adalah hal yang mustahil karena ada 37 kandidat yang ingin ditempatkan di sana juga. Terlebih pengalaman Matt di lapangan juga masih minim, jadi atasannya sudah pasti akan menolaknya. Namun David meminta Matt untuk tenang saja karena David katanya akan selalu ada untuk mendukungnya. I'm looking after you, okay? Yeah, I know. Di lain sisi dan masih di kota yang sama yang ada di Afrika Selatan, kita pun kemudian diperkenalkan karakter kedua dalam film ini yang dibintangi oleh Denzel Washington, aktor andalan admin pribadi, yang kali ini memerankan sebagai Tobin Frost, seorang mantan agen CIA yang kini menjadi orang paling dicari CIA akibat pengkhianatan yang telah dilakukannya. Dan di sini ceritanya Tobin ingin melakukan pertemuan dengan teman lama yang diketahui adalah agen MI6 untuk mengambil sesuatu atau file intelijen yang jika dijual maka akan menghasilkan puluhan juta dolar. Namun bisa dikonfirmasikan, Tobin saat ini sedang diawasi dari kejauhan oleh pihak ketiga yang juga menginginkan file tersebut. Dimana setelah Toby masuk ke dalam untuk bertemu dengan temannya ini, setelah kesepakatan terjadi di antara mereka dan Toby juga sudah mendapatkan apa yang diinginkannya, temannya pun mengingatkan Tobin bahwa isi dalam kotak kecil ini akan membuat dunia semakin kecil untuk mereka berdua. Yang maksudnya adalah mereka akan menjadi buruan dari pihak-pihak yang menginginkan isi kotak tersebut. Tapi meski Tobin mendengar hal itu semua, Tobin pun tetap mengambilnya dan katanya akan mengirimkan uang ke temannya ini jika sudah berhasil melakukan penjualan. Dan akhirnya setelah Tobin beranjak pergi meninggalkan Alec temannya, Tobin pergi ke toilet dengan sangat hati-hati. Yang dimana setelah Tobin mendapatkan konfirmasi keaslian file yang dibawanya, Tobin pun memasukkannya ke dalam tubuhnya dengan alat yang sudah disiapkannya. Tapi ternyata tak lama setelah dia berhasil memasukkannya, salah satu anggota dari pihak ketiga yang mengawasinya dari tadi masuk ke dalam toilet dengan niat untuk membunuh Tobin. Namun ketika pria ini membuka pintu toiletnya, inilah yang terjadi. Di mana Tobin berhasil mengecohnya dan dengan sangat mudahnya Tobin pun berhasil membunuhnya dengan skill yang dimilikinya. Dan di sini untuk mengecoh pihak ketiga yang ingin membunuhnya, Tobin pun memberikan segepok uang kepada pria ini untuk melakukan sesuatu untuknya. Yang naasnya, akibat pria ini bersedia melakukannya demi uang yang tidak seberapa diberikan Tobin, pria tersebut pun akhirnya kehilangan nyawanya akibat pihak ketiga yang mengira bahwa yang dibunuhnya adalah Tobin Frost.
Namun setelah anggotanya memeriksa tubuhnya, mereka pun mendapatkan konfirmasi bahwa yang tewas bukanlah target mereka karena saat ini Tobin bersama Alec temannya baru saja keluar melalui pintu belakang. Tapi belum jauh mereka pergi dari lokasi tadi, tiba-tiba saja inilah yang terjadi. Yaitu teman Tobin dari MI6 ini tewas dengan satu kali tembakan yang tentu saja dilesatkan oleh kelompok yang ingin membunuh Tobin Frost dan ingin mendapatkan file intelijen yang kita tahu saat ini ada di dalam tubuh Tobin. Mengetahui mobilnya sudah tidak bisa digunakan lagi, Tobin pun pergi meninggalkan jasad temannya begitu saja. Dan di sini Tobin yang mengetahui dirinya masih diikuti, mencoba memasuki kerumunan yang saat ini sedang melakukan unjuk rasa di jalanan. Tapi sayangnya musuh yang mengejarnya berhasil melihatnya dari kejauhan yang membuat Toby mencoba memasuki sebuah pasar. Dan dengan sangat tenangnya, Tobin yang mengetahui musuhnya semakin mendekat, terpaksa melakukan ini untuk membuat kepanikan. Yang dimana akibat kepanikan yang terjadi inilah, Tobin pun memanfaatkannya untuk menjauh dari musuh yang telah mengejarnya. Tapi ternyata akibat musuh yang mengejarnya terlalu banyak, Tobin pun berhasil dikepung dari arah kanan, kiri, dan juga belakang, yang hanya menyisakan satu pilihan, yaitu di depan. Yang terlihat di depan adalah konsulat Amerika. Dan kita tahu akibat statusnya yang menjadi pengkhianat CIA, sudah pasti jika Tobin pergi ke konsulat Amerika, Tobin akan ditahan oleh pihak Amerika. Tapi ternyata untuk menghindari musuh yang sudah mengepungnya, Tobin pun lebih memilih menyerahkan dirinya dengan memasuki konsulat Amerika. Ini My name is Tobin Frost. yang membuat para musuhnya akhirnya mengurungkan niatnya untuk terus mengejar Tobin. Namun apakah yang akan terjadi selanjutnya akibat penyerahan diri Tobin Frost ini? Dimana untuk hal itu, saya sarankan untuk tetap memperhatikan videonya dan fokus dengarkan suara saya. Akibat pihak CIA mendapat berita Tobin Frost yang sengaja memasuki konsulat Amerika yang ada di Afrika Selatan, wanita ini yang bernama Catherine Linklater meminta pihak konsulat untuk segera mengunci gedung konsulat. Dan setelah Link bersama David menjelaskan situasinya tentang Tobin kepada direktur CIA yaitu Harlan Whitford untuk mencari tahu apa alasan Tobin memasuki gedung konsulat, David pun menyarankan untuk menginterogasinya sekarang di safe house dengan pasukan yang David siapkan yang kurang lebih 8 jam dari Yaman. Namun di sini Link pun menyampaikan juga bahwa timnya ada di Joburg yang jaraknya hanya 2 jam dari Afrika Selatan. Mendengar dua pilihan yang disampaikan oleh Link dan David, Harlan pun memilih untuk menggunakan tim Linklater saja. Be there in 8 hours. I already have a team in Joburg that can be there in 2. We'll go with Joburg. Yang akhirnya setelah mendapat persetujuan dari direktur CIA, Matt Watson yang saat ini sedang gabut menjaga safe house-nya, akhirnya mendapatkan panggilan untuk menyiapkan protokol karena paket akan dikirim ke sini untuk diinterogasi. Mengetahui hal tersebut, Matt yang ada janji dengan kekasihnya akhirnya menghubunginya untuk membatalkan pertemuan mereka dengan alasan-alasan yang dibuatnya. Hey. Dimana setelah tim Linklater tiba untuk menjemput Tobin di konsulat, tak membutuhkan waktu yang lama, mereka pun akhirnya tiba di lokasi safe house yang dijaga oleh Matt Watson. Dan dengan arahan yang diberikan oleh Matt, Tobin pun segera ditempatkan di ruangan interogasi. Dimana setelah penutup kepalanya terbuka, Matt yang melihat itu pun terkejut karena paket yang datang ke tempatnya ternyata adalah Tobin Frost yang reputasinya memang sangat terkenal di agensi CIA akibat pengkhianatan yang telah dilakukannya. That's Tobin Frost.
Di mana ketika persiapan telah selesai, Daniel yang memimpin interogasi ini pun menyampaikan kepada Tobin bahwa dia ingin tahu alasan Tobin berada di Afrika Selatan dan Daniel ingin Tobin menyebutkan semua narasumber, kontak, ataupun aset Tobin dan semua yang pernah berbisnis dengan Tobin dalam 9 tahun terakhir sejak Tobin mengkhianati negaranya. Dan akibat Tobin menolak untuk menjawabnya, Daniel pun memerintahkan anak buahnya untuk menyiksanya seperti yang kalian lihat ini. Dimana setelah 3 kali percobaan dan Tobin masih tetap tidak mau menjawab pertanyaan yang Daniel ajukan, tak lama setelah Daniel memerintahkan anak buahnya untuk mengambil pisau, tiba-tiba saja lampu mati yang membuat mereka akhirnya mengetahui bahwa ada tamu tak diundang datang ke lokasi ini yang bisa kita simpulkan itu adalah kelompok yang ingin membunuh Tobin di scene awal tadi. Dimana setelah mereka mengkonfirmasi kedatangan musuh, mereka pun bersiap untuk melakukan kontak untuk mencegah musuh mendapatkan Tobin. Tapi sayangnya akibat musuh mereka terlalu banyak dan profesional, tim CIA pun kewalahan yang membuat Matt Watson terpaksa menjaga Tobin sendirian. Dan di sini Tobin yang melihat Matt terlihat paranoid memintanya untuk melepaskan borgolnya dengan alasan musuh yang datang adalah untuk menangkapnya hidup-hidup dan pastinya Matt akan tewas jika sendirian melawannya. Tick-tock, tick-tock, tick-tock. Tapi di sini setelah Matt lama memikirkan tentang apa yang dilakukannya, ketika hari sudah mulai terang, Matt pun mencoba keluar untuk melihat situasi, tapi Matt malah melihat Daniel tewas dibunuh di depan matanya. Dan akibat hal inilah, Matt pun mengambil keputusan untuk membawa pergi Tobin sambil menunggu instruksi dari atasannya. Dan setelah Matt berhasil mendapatkan sebuah mobil, Tobin pun dipaksa untuk masuk ke bagasinya. Yang dimana setelah Matt meminta Tobin untuk masuk ke bagasinya, setelah Matt dalam perjalanan yang belum tahu tujuannya, menghubungi kantor CIA untuk meminta arahan. Dimana awalnya Matt berencana untuk ke gedung konsulat saja karena jaraknya tidak jauh dari lokasinya saat ini. Namun akibat David menyampaikan kepada Harlan bahwa jika baku tembak sampai terjadi di depan gedung konsulat, mereka akan mendapatkan masalah diplomatik. Harlan yang mendengar itu pun meminta Link untuk mengulur waktu saja sebisa mungkin, yang membuat Link akhirnya memberikan arahan kepada Matt untuk menjauh dari kota bersama Tobin dan menghubungi kembali pukul 6 sore. Stay off the grid. Copy. Dan setelah Matt mendapatkan arahan, akibat musuh yang masih mengikuti mereka dari belakang, Matt pun berusaha dengan skill mengemudinya untuk lepas dari kejaran para musuh yang telah mengikutinya. Tapi ketika Matt berhasil dengan rencana yang telah dibuatnya, di saat itu pula Tobin yang dari tadi berusaha dari dalam bagasi, akhirnya berhasil juga menjebol bagasinya, yang membuat pergelutan Tobin dan Matt tidak bisa dihindarkan lagi. Dimana dengan sangat sengitnya, mereka pun adu mekanik di dalam mobil yang berjalan ini. Tapi lagi-lagi, akibat pemikiran Matt yang sangat cepat, Matt pun berhasil memasuki area parkir yang membuat Matt berhasil mengendalikan situasinya. Dimana setelah mereka berhasil mendapatkan mobil dan waktu sudah menunjukkan pukul 1 siang, ketika dalam perjalanan yang niatnya adalah menuju hotel yang ada di pinggiran kota, Tobin melakukan sesuatu yang nantinya akan menjadi petunjuk untuk Matt Watson ini. Hey, what are you doing?
Dan di sini dalam perjalanan mereka ini, Tobin yang ingin mempengaruhi Matt bertanya kepada Matt bagaimana musuh mereka bisa mengetahui Tobin ada di Sephos. Dan dari spekulasi Tobin, ada seseorang yang telah memberitahunya dan pastinya itu adalah salah satu agen CIA. Lalu dari keyakinan Tobin, Matt akan diisolasi para atasannya, yang mungkin awalnya atasan Matt akan merangkul baik Matt dan berkata, "Kerja bagus Kid, namun kami akan ambil alih dari sini." Dan saat perkataan itu yang didengar Matt, saat itulah Matt akan menyadari bahwa Matt sedang dalam masalah karena dari pengalaman Tobin selama menjadi agen CIA. Jika semua ini gagal, Tobin sangat yakin CIA akan mencari cara untuk menghubungkan Matt dan juga Tobin, yang nantinya untuk dikambing hitamkan agar para atasan Matt tidak disalahkan atas kejadian ini. Dan untuk itulah Tobin meyakinkan Matt bahwa dia bukanlah musuhnya satu-satunya. I'm not your only enemy tonight. Yang akhirnya setelah mereka tiba di hotel yang menjadi tujuannya untuk menunggu pukul 6 sore, setelah Matt selesai mengamankan Tobin, Matt yang masih kepikiran dengan perkataan Tobin menghubungi kekasihnya dan menjelaskan situasinya, namun tidak terlalu detail. Yang dimana setelah Matt meminta kekasihnya untuk melihat keluar jendela dan ada mobil polisi yang terparkir, Matt pun sadar bahwa kekasihnya saat ini berada dalam pantauan CIA. Dan akibat mengetahui hal itu, anak kekasihnya pun diminta untuk segera pergi ke rumah temannya saja, dan dalam beberapa jam lagi katanya Matt akan menghubunginya kembali untuk memberikan instruksi selanjutnya. Di lain sisi, dan waktu sudah menunjukkan pukul 5.30 sore, akibat 9 korban yang tewas di Sephos tadi, Direktur CIA ini pun menduga bahwa seperti yang sudah diduga oleh Tobin, bahwa ada orang dalam yang telah memberi informasi keberadaan Tobin kepada pihak musuh yang sudah menyerang fasilitas mereka. Dan untuk hal itu, Harlan pun meminta kedua bawahannya ini untuk mencari tahu siapa pelakunya. Dimana setelah waktu menunjukkan pukul 6 sore, sesuai instruksi yang sudah diberikan kepada Matt, Matt pun akhirnya menghubungi kembali markas CIA. Namun kali ini, Harlan meminta David yang mengangkat panggilannya karena sepengetahuan Harlan, Matt adalah anak buah David. Yang dimana setelah David mengangkat teleponnya atas arahan yang diberikan oleh Harlan, David pun menyampaikan kepada Matt bahwa markas belum bisa mengirim tim untuk menjemput Matt dan juga Tobin. Namun mereka sudah menyiapkan Sephos lainnya dan Matt hanya perlu pergi mengambil sebuah tas yang ada di loker stasiun kereta dekat dengan stadion sepak bola. Karena di dalam tas tersebut ada sebuah GPS yang akan menuntun Matt ke lokasi Sephos yang telah direncanakan. Namun David mengingatkan agar Matt untuk berhati-hati. Get Frost to that safe house and you can write your own ticket. Yang pada akhirnya ketika malam tiba dan Matt telah sampai di lokasi tujuannya, dengan melewati kerumunan orang yang ingin menyaksikan pertandingan sepak bola, Matt pun berhasil mengambil tasnya tanpa hambatan sama sekali. Tapi setelah Matt mengetahui GPS lokasi Sephos yang akan menjadi tujuannya dan berencana kembali ke mobil yang mereka gunakan tadi, Tobin yang melihat kesempatan pun akhirnya melakukan ini. Di mana akibat keributan yang telah dibuat oleh Tobin, meskipun Matt sudah menjelaskan kepada polisi yang menjaga stadion dengan alasan-alasan yang disampaikannya, Matt dan Tobin pun tetap diamankan oleh pihak keamanan stadion ini. Tapi ternyata sementara Matt dibawa ke pos penahanan, Tobin dibawa ke arah sebaliknya, yaitu ke klinik yang disediakan oleh pihak stadion untuk mendapatkan perawatan.
Dan di sini setelah Matt menjelaskan bahwa dia sebenarnya adalah polisi yang hanya menangkap penjahat, Matt pun meminta ketua polisi stadion ini untuk melihat CCTV yang ada di klinik, yang membuat pria ini akhirnya meminta para anak buahnya untuk segera pergi ke klinik dan menangkap Tobin yang sudah melumpuhkan beberapa anak buahnya. Tapi di sini Matt tetap tidak diperkenankan untuk pergi meskipun dia sudah menyampaikan yang sebenarnya. Namun Matt yang melihat dari CCTV Tobin menggunakan seragam polisi stadion, Matt yang tak ingin kehilangan Tobin, akhirnya berhasil melumpuhkan 2 polisi yang telah menjaganya. Di masalah mendapatkan kembali tas dan senjatanya, Matt pun pergi dari pos polisi ini membawa alat komunikasi yang digunakan oleh pihak keamanan stadion. Dan dengan pengalihan yang sengaja dibuat oleh Matt pun pada akhirnya berhasil menemukan Tobin. Namun akibat salah satu polisi stadion melihat Matt, kepanikan pun kembali terjadi yang awalnya Matt tak mau membalas tembakan yang dilesatkan oleh polisi stadion tersebut. Tapi akibat polisi tersebut menembak secara membabi buta ke arah kerumunan untuk menolong salah satu wanita yang terjepit, Matt pun pada akhirnya terpaksa melumpuhkan polisi tersebut. Dan setelah Matt membantu wanita ini, Matt pun segera mengejar kembali Tobin yang masih terlihat di depannya itu. Sampai akhirnya ketika Matt mengikuti Tobin yang masuk ke salah satu lorong, Tobin pun sudah menunggunya dan membuat Matt tidak berdaya di hadapannya. Dan di sini Matt yang sudah tak bisa berkutik lagi bertanya kepada Tobin apakah Tobin akan membunuhnya di sini. Dan inilah jawaban yang diberikan Tobin atas pertanyaan tersebut. Yang katanya Tobin hanya membunuh profesional, yang berarti bagi Tobin Matt adalah kebalikannya, sehingga Tobin tidak bersedia untuk membunuh Matt Watson ini. Di mana ketika waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam di markas CIA yang ada di Amerika, akibat informasi yang didapatkan oleh Link, yaitu tentang agen MI6 yang ada bertemu dengan Tobin, mereka pun mendapatkan spekulasi bahwa alasan Tobin ada di Afrika Selatan adalah untuk mengambil intel rahasia yang diberikan oleh agen MI6 ini kepada Tobin. Namun untuk saat ini mereka masih belum mengetahui apa isi dari intel tersebut yang sudah banyak memakan korban jiwa dari pihak CIA. Dan tak lama berselang, Matt pun kembali menghubungi markas CIA untuk menjelaskan situasi tentang Tobin yang berhasil melarikan diri, termasuk penembakan yang telah dilakukan Matt di stadion tadi, yang untungnya petugas yang ditembaknya bisa diselamatkan. Yang dimana akibat hal tersebut, Matt pun diminta untuk kembali ke konsulat saja sambil menunggu agen yang akan menjemputnya. Tapi di sini Matt meyakinkan untuk memberinya satu kesempatan lagi, karena selama 12 bulan Matt meriset kota ini, Matt sangat hafal tentang seluk-beluk kotanya. Jadi Matt yakin dia bisa menemukan Tobin Frost itu. Tapi Harlan yang mendengar hal itu pun akhirnya menyampaikan kepada Matt seperti yang telah disampaikan kepada Tobin ketika siang tadi, yang katanya adalah bahwa Matt sudah bekerja dengan sangat baik, tapi mereka akan mengambil alih dari sini. You've done a fine job. We'll take it from here. Di mana setelah Matt menutup teleponnya, Matt yang paham bahwa dia akan terkena masalah seperti yang disampaikan Tobin kepadanya, Matt pun menghubungi kekasihnya untuk melakukan pertemuan. Namun sambil menunggu kedatangan anak kekasihnya, kita pun diperlihatkan Tobin saat ini sedang mengeluarkan alat atau memory file yang ada di dalam tubuhnya itu. Dan selain itu, setelah Tobin merapikan penampilan dirinya, Tobin juga mengambil
foto untuk dirinya sendiri. Sedangkan di markas CIA, akibat perdebatan yang terjadi antara Link yang menyalahkan Matt yang dicurigainya bekerja sama dengan Tobin, namun David tentu saja membela Matt karena dia sangat tahu tentang Matt Watson, Harlan pun akhirnya memerintahkan mereka berdua untuk terbang bersama untuk segera menemukan Tobin Frost bagaimanapun caranya. I want both of you on an airplane to Cape Town. Dan di sini setelah Matt bertemu dengan kekasihnya, Matt pun akhirnya berkata jujur kepada Anna secara detail tentang pekerjaannya dan menjelaskan masalah yang telah menimpanya. Namun untuk saat ini, demi keselamatan Anna, Matt ingin Anna untuk pergi ke bandara dan terbang kembali ke negara asalnya, yaitu Perancis. Yang awalnya Anna menolak, tapi dengan bujukan-bujukan yang dilakukan oleh Matt, Anna pun akhirnya bersedia untuk mengikuti saran yang diberikan oleh kekasihnya. Di mana tak lama setelah Anna pergi meninggalkan Matt, akibat mendengar kereta keberangkatan tentang daerah yang disebutkan pihak stasiun, Matt pun teringat tentang kejadian tadi siang ketika dia masih bersama dengan Tobin, yang membuatnya berspekulasi Tobin mungkin menuju daerah yang bernama Langa, di mana untuk mempersempit kemungkinan Tobin mendatangi siapa, Matt pun pergi ke internet cafe mengakses database CIA dengan akun miliknya, yang dimana akibat yang dilakukan Matt inilah markas CIA jadi mengetahui tentang data yang telah diakses oleh Matt Watson, di mana dari yang terlihat Matt sedang mencari target pengawasan CIA yang berlokasi di daerah Langa. Dan dari spekulasi Matt, Tobin mendatangi Carlos, seorang pemalsu dokumen. Namun di sini CIA malah menduga Matt ingin pergi menemui Carlos untuk memalsukan dokumennya agar bisa keluar negeri, yang padahal kita tahu niat Matt adalah untuk menemukan Tobin. Dimana selagi Matt dalam perjalanan menuju daerah Langa, David dan Link yang masih dalam perjalanan menuju Afrika Selatan mendapatkan informasi dari markas yang membuat Link semakin menduga kuat bahwa Watson telah berkhianat. Namun David yang sangat tahu tentang pribadi Matt lagi-lagi membelanya karena dari keyakinan yang David miliki, Matt pergi ke Langa untuk menemukan Tobin agar bisa membuktikan kepada CIA tentang kemampuannya. Sementara untuk Tobin, sesuai dugaan Matt, Tobin pun terlihat baru saja tiba di Langa menemui Carlos yang ternyata adalah sahabat lamanya. Di mana setelah mereka berbahasa-basi karena sudah lama tidak bertemu bertahun-tahun, Carlos pun bertanya kepada Tobin apa alasan Tobin sebenarnya mendatanginya. Yang ternyata Tobin menemuinya adalah untuk meminta bantuan Carlos membukakan isi file yang sudah banyak memakan korban jiwa ini. Dan disinilah kita akhirnya mengetahui bahwa isi file intelijennya ternyata adalah informasi dan bukti tentang agen-agen korup yang ada di dunia seperti MI6, FBI, dan lain-lain termasuk CIA. Di mana selagi Carlos membuatkan paspor palsu untuk Tobin, terlihat Matt juga sudah berada di daerah Langa ini, yang pada akhirnya ketika paspor palsu Tobin sudah selesai dan Carlos mengingatkan Tobin sebaiknya Tobin tidak melakukan apa yang ingin dilakukannya, tiba-tiba saja inilah yang terjadi. Di mana sebuah tembakan melesat dan mengenai Carlos, yang bisa dikonfirmasikan itu berasal dari musuh yang dari tadi mengejar Tobin. Dan akibat inilah Matt yang mendengar itu pun jadi tahu tentang keberadaan Tobin dan para musuh yang telah mengejarnya. Tapi naasnya, akibat penyerangan yang terjadi, Carlos dan istrinya pun menjadi korban keganasan dari kelompok yang ingin mendapatkan file intelijen yang kita ketahui itu. Dimana di saat Tobin yang ingin melarikan diri dari lokasi ini dan Matt mencoba membantu sebisanya, Tobin pun sempat berduel dengan ketua dari musuhnya yang bernama Vargas ini. Tapi sayangnya belum sempat Tobin membunuhnya, anak buahnya datang yang membuat Tobin berusaha untuk melarikan diri lagi.
Hingga pada akhirnya, akibat bantuan yang diberikan oleh Matt dan Tobin pun akhirnya berhasil menjauh dari Vargas dan kawan-kawan. Tapi sayangnya, selang beberapa menit saja setelah mereka menjauh dari lokasi tadi, lagi-lagi Matt dan Tobin berhasil dihentikan oleh ketiga anak buah Vargas yang ternyata masih mengejarnya. Di mana akibat tabrakan yang terjadi, Tobin dan Matt pun memancing ketiga anak buah Vargas untuk masuk ke sebuah gedung kosong, yang dimana dengan skill yang dimiliki Tobin, dia pun berhasil membunuh dua anak buah Vargas, namun harus mendapatkan luka juga. Sedangkan untuk Matt, setelah dia membuat lawannya tidak berdaya, Matt pun mengancamnya untuk memberitahu untuk siapa dia bekerja. Dan akibat pria inilah, Matt akhirnya mengetahui bahwa lawannya ternyata adalah agensi yang sama, karena pria ini mengaku dia bekerja untuk Vargas dan Vargas ternyata adalah anggota CIA. Di mana tak lama setelah ini, setelah Matt membantu Tobin untuk menutupi lukanya, Tobin ada menasihati Matt untuk tetap menjadi agen yang baik. Karena kata Tobin, dia dulunya juga adalah orang yang polos seperti Matt ini. Namun semenjak dia mengetahui tentang kebusukan pemerintah dan agensi, di saat itulah Tobin memutuskan menjadi seperti sekarang ini. Matt yang mendengar hal itu pun menjawab bahwa dia akan tetap menyerahkan Tobin, karena Matt berencana membawa Tobin ke safe house seperti yang sudah direncanakannya. Di lain sisi, ketika waktu sudah menunjukkan pukul 6 pagi, terlihat Link dan David baru saja mendarat di bandara Afrika Selatan. Dan di sini, akibat informasi yang mereka dapatkan bahwa ada 2 TKP kejadian, mereka pun berpisah untuk mendatangi TKP yang berbeda. Dan setelah mereka tiba di TKP-nya masing-masing, akibat informasi yang didapatkan Link bahwa ada saksi melihat Tobin pergi bersama Matt, Link pun menyampaikan kepada David bahwa bukti sudah jelas Matt telah mengkhianati agensi, karena terlihat pergi bersama dengan Tobin setelah membunuh musuh yang mengejar mereka. Tapi lagi-lagi David yang mendengar hal itu kembali membela Matt karena dia sangat kenal Matt, jadi tidak mungkin Matt telah berkhianat. Dan jika memang Matt terlihat pergi bersama Tobin, David yakin Matt ingin membawa Tobin ke safe house yang telah direncanakan. Dimana akibat mendengar hal itu, Link pun meminta David untuk bertemu di suatu jalan lalu pergi bersama ke safe house yang telah disebutkan oleh David. Dan ketika mereka sudah tiba di lokasinya, Link yang baru saja mendapatkan informasi dari orang yang ada di MI6, Link pun memberitahu tentang informasi yang didapatkannya tentang isi file yang saat ini ada bersama Tobin. Dan akibat mendengar hal inilah, tiba-tiba saja David melakukan hal ini kepada rekannya sendiri. Di mana alasan David membunuhnya bisa dikonfirmasikan bahwa David tak ingin Link sampai mengetahui lebih detail tentang isi filenya, karena di dalam isi file tersebut bisa admin konfirmasikan juga terdapat nama David, salah satu agensi CIA yang korup. Dan satu hal lagi, Vargas yang anggota CIA ini ternyata adalah anak buahnya. Itulah sebabnya Vargas selalu berhasil menemukan Tobin, karena David lah yang memberi informasi kepadanya. Sementara untuk Matt dan Tobin, setelah mereka tiba di safe house yang menjadi tujuannya, Matt yang masih belum percaya kepada CIA akibat bukti yang ditemukannya, menodong pria penjaga rumah ini yang bernama Keller. Di mana salah, Matt meminta Keller untuk memborgol Tobin di pipa. Matt pun kembali memintanya untuk menghubungi markas agar melakukan penjemputan terhadap paket mereka, yaitu Tobin, yang kemudian diketahui CIA segera mengirim tim untuk menjemputnya. Namun sambil menunggu tim yang datang untuk menjemput Tobin, Keller yang mendapatkan kesempatan pun akhirnya mencoba
untuk melukai Matt. Yang alasannya adalah Keller ternyata salah satu anak buah David juga, di mana perkelahian pun sangat sengit antara Matt dan juga Keller yang profesinya sama-sama penjaga Sephos, dan mereka berdua sama-sama mendapatkan luka yang sangat signifikan akibat pertarungan yang telah mereka lakukan. Namun pada akhirnya Matt pun berhasil menguncinya dan membuat Keller tidak berdaya di hadapannya, dan Tobin hanya melihat saja karena tangannya masih terikat di pipa. Hingga pada akhirnya Keller yang terus melakukan perlawanan pun akhirnya diselesaikan juga oleh Matt dengan satu putaran saja. Dan inilah pembunuhan pertama yang dilakukan oleh Matt, yang korbannya ternyata satu profesi dengan dirinya. Matt yang terluka sangat parah pun mendatangi Tobin untuk menanyakan apa alasan sebenarnya Tobin ada di Afrika Selatan. Tobin yang mendengar hal itu pun akhirnya memberitahu detail Matt tentang isi filenya yang sudah saya jelaskan tadi. Tapi setelah Matt memberikan kunci borgolnya dan Tobin berhasil melepasnya, Tobin pun kembali mengambil file yang ada di tangan Matt ini. Dan terlihat Tobin pergi begitu saja meninggalkan Matt yang terluka parah, meskipun Matt sudah memohon kepadanya untuk tidak meninggalkannya. Dimana setelah Matt hilang kesadarannya, setelah beberapa menit berlalu, Matt pun terbangun dengan David yang ada di hadapannya. Dan disinilah Matt akhirnya mengetahui bahwa David lah yang memerintahkan Vargas untuk membunuh Tobin dan mengambil filenya, karena di dalam file tersebut terdapat nama David dan juga orang-orang penting lainnya. Namun tak lama setelah David bertanya di mana Tobin dan juga filenya, tiba-tiba saja terdengar suara tembakan. Yang dikonfirmasi satu anak buahnya baru saja dibunuh oleh Tobin Frost. Hingga akhirnya ketika David dan anak buahnya berpencar untuk mencari Tobin, tiba-tiba saja inilah yang terjadi ketika David mengecek pengalihan yang telah dibuat oleh Tobin. Sementara untuk Vargas dan satu anggotanya, akibat lengahnya Vargas, dengan sangat tenangnya Tobin berhasil menyelesaikan anggota Vargas, begitu pula dengan Vargas itu sendiri. Tapi ketika Tobin mendatangi Matt untuk mengajaknya pergi dari tempat ini, Tobin yang lengah pun akhirnya terkena tembakan dari David yang ternyata masih hidup. Dan akibat yang terjadi inilah, Matt yang melihat itu pun akhirnya melakukan pembunuhan keduanya, yang korbannya lagi-lagi satu agensi dengan dirinya, yaitu David, atasan dari Matt Watson ini. Dan di sini Tobin yang tahu dia tidak akan selamat dari luka yang dialaminya, akhirnya menyerahkan filenya kepada Matt, dan Tobin berharap Matt bisa menjadi agen lebih baik dari dirinya. Dimana setelah Matt pergi meninggalkan lokasi ini sendirian, ketika Matt kembali ke Amerika dan menghadap direktur CIA yaitu Harlan, Matt pun memberikan laporan sejujur-jujurnya kepada Harlan tentang apa yang terjadi di Afrika Selatan. Namun hanya satu Matt berbohong kepada Harlan, yaitu tentang file yang diberikan oleh Tobin. Karena di sini Matt seolah-olah tidak mengetahui apapun tentang file yang dimaksudkan. Yang untungnya dengan alasan-alasan yang disebutkan oleh Matt, Harlan pun percaya dengan perkataan Matt. Dan dengan berakhirnya kasus Tobin Frost ini, Matt pun akan dipromosikan untuk naik jabatan. Namun yang membuat Matt kecewa adalah Harlan menyampaikan kepada Matt bahwa laporan yang diberikan Matt akan dirubah untuk menjaga keamanan nasional dengan alasan-alasan yang diberikannya, karena publik tidak boleh sampai mengetahui tentang yang
sebenarnya. Hingga akhirnya setelah Matt pergi meninggalkan Harlan, Matt pun menyebarkan filenya kepada media-media internasional sebagai sumber anonim. Yang dimana akibat yang dilakukan Matt itulah banyak tersangka yang ditangkap dan Harlan dipaksa untuk menjadi saksi di pengadilan atas agen CIA yang banyak ketahuan korup. Sedangkan untuk Matt yang saat ini ada di Paris, Prancis, akibat yang telah dilakukannya, Matt pun hanya bisa mengawasi anak kekasihnya dari kejauhan saja. Yang mungkin alasannya adalah demi keselamatan kekasihnya. Namun apakah yang akan terjadi dengan Matt Watson selanjutnya? Apakah dia akan mengikuti jejak Tobin Frost ataukah dia akan tetap menjadi agen baik seperti yang diinginkan Tobin? Dimana untuk hal itu saya tidak bisa menjawabnya karena ini adalah scene penutup untuk alur cerita film Severus yang dirilis di tahun 2012. Terima kasih buat kalian para aset Reddington atau penonton baru channel ini yang sudah mendengarkan saya hingga akhir video. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe bagi kalian yang belum. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Assalamualaikum.